Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, jamaah setia Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan jamaah Baitul Izzah tambah berkah, tambah baik, tambah manfaat di tahun yang baru ini. Semoga di tahun yang lalu Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua dan menerima semua amal baik kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Tema pada pagi hari ini adalah tentang seputar waris. Kajian ini tidak bisa langsung khatam sekali. Jadi ada berbab-bab, berfasal-fasal tentang membahas apa makna atau definisi dari ilmu waris, kemudian berapa rukunnya, terus berapa yang membatalkannya, dan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tirkah nanti. Dan langkah pertama adalah tentang ilmu faraid atau ilmu mawaris. Kalau kita menyebutnya dengan ilmu waris, bukan waris, waris pakai fa, bukan s ya. Ilmu waris, w a r i t s, jadi waris. Ilmu waris atau mawaris atau ilmu hisab disebutnya, ilmu hitungan, karena ini melibatkan hitungan. Adalah ilmu yang dengannya bisa diketahui setiap bagian-bagian ahli waris dari tirkah si mayyit. Ilmu yang dengannya bisa diketahui bagian setiap ahli waris dari tirkah mayyit. Apa tirkah? Tirkah ialah harta yang ditinggalkan oleh mayyit, itu namanya tirkah. Yang pertama kali yang membuat ilmu waris adalah Allah Azza wa Jalla. Allah banyak menyebutkan ilmu waris di surah An-Nisa dari ayat 11 dan seterusnya. Kemudian dari Allah disampaikanlah lewat lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diperlebar luaskan, didetailkan oleh para imam mujtahidin. Jadilah sampai ke telinga kita bagaimana mekanisme pembagian tentang ilmu waris. Hukumnya mengkaji ilmu waris bisa dikategorikan wajib ain, bisa juga wajib kifayah, tergantung kemampuan masing-masing. Kalau misalnya di tempat ini tidak ada yang mampu belajar ilmu ini, mungkin karena kesibukan,
hanya satu orang atau dua orang yang mampu belajar ilmu ini, berarti hukum mempelajari ilmu waris wajib ain untuk yang satu orang atau dua orang itu. Tapi jika semuanya mampu, maka hukumnya berubah menjadi wajib kifayah. Sama seperti dakwah, Pak. Dakwah di satu tempat itu hukumnya wajib kifayah. Jadi kalau di kampung ini, tempat ini tidak ada yang dakwah satu orang pun, maka berdosa semuanya. Tapi ketika ada satu orang yang berdakwah, maka gugurlah kewajiban satu kampung itu. Tetapi ketika si da'i, para da'i di kampung itu tidak diterima oleh warganya misalnya, tidak disukai, hanya satu orang yang disukai, maka dakwah bagi yang satu orang ini hukumnya bukan lagi wajib kifayah, tapi wajib ain. Sama halnya ilmu ini, ilmu faraid atau ilmu mawaris, hisab atau ilmu waris, hukumnya adalah dilihat dari kemampuan orang-orangnya, bisa wajib kifayah atau wajib aini. Nah, berikutnya tentang keutamaan belajar ilmu ini. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Majah, Hakim dalam kitab Mustadrak dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu ilmin yunza min ummati." Yang artinya ta'allamul faraid, belajarlah kalian ilmu faraid atau ilmu waris. Ini perintah, ta'allamu, belajarlah, kajilah ilmu faraid. Setelah kalian belajar ilmu ini, wa'allimuhan nas, ajarkan kepada orang lain. Tidak hanya belajar saja, tapi diajarkan. Kenapa demikian? Fa innahu nisful ilmi. Ilmu faraid itu sebagian daripada ilmu. Subhanallah, sebagian ilmu itu ada di ilmu faraid. Berikutnya wahwa yunsa, dan inilah ilmu yang dilupakan. Ilmu yang dilupakan, jarang kajian-kajian tentang ilmu waris, jarang, makanya ilmu dilupakan. Dan lebih mengerikan lagi, wahwa awwalu ilmin yunza' min ummati, inilah ilmu yang pertama kali akan dicabut di bumi ini dari umatku. Pertama kali ilmu yang hilang adalah ilmu faraid, bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan fikih, tetapi ilmu faraid atau ilmu waris. Kenapa demikian? Karena ahli-ahlinya, pakar-pakarnya Allah cabut nyawanya. Jika pakar ilmu faraid sudah dicabut, maka berarti sudah tidak ada lagi ilmu faraid. Halo? Maka Masya Allah nih warga Baitul Izzah bisa mempelajari ilmu faraid. Dan saya pun bukan ahlinya, bukan, masih belajar Bapak Ibu. Kita belajar sama-sama ilmu ini. Dan ketika orang belajar ilmu faraid, contoh saya pribadi mempelajari ilmu faraid, tapi kenyataan di lapangan ketika orang tua kita meninggal atau saudara kita meninggal atau keluarga kita meninggal dunia, itu jarang, bahkan mungkin tidak diamalkan sama sekali. Sebagai contoh, di tempat saya ketika ada yang meninggal dunia, itu nanti bajunya dikumpulkan, baju si mayit, bajunya, sarungnya, semuanya. Nah, lalu yang bukan ahli waris mengambil baju itu, rebutan, oh saya sarungnya, saya ininya, saya itunya. Ini kan mengambil harta batil, mengambil harta bukan bagiannya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang beriman, janganlah kalian memakan harta dengan cara yang batil. Mengambil hak orang lain itu sama dengan
mengambil dengan cara yang batil, hukumnya haram, tidak boleh. Jangankan baju Bapak Ibu, 1 jarum saja pas meninggal dunia dinyatakan dia telah meninggal dunia, maka semua milik mayit ini namanya tirkah. Itu adalah hak ahli waris dan hak yang lain-lainnya. Sampai 1 jarum saja itu hak ahli waris. Makanya orang dulu pernah ada sebuah kisah, pada saat orang tuanya meninggal dunia, dulu kan tidak ada lampu listrik, ada juga lampu lentera kayak gitu. Nah begitu meninggal dinyatakan dia telah wafat, itu lampu dimatikan langsung, terus ditiup, matikan, kan gelap. Ada yang nanya, kenapa dimatikan lampunya, kan jadi gelap. Ini minyak dan lampu hak tirkah. Kalau kita ngambil manfaat terangnya si lampu ini, berarti kita memakan harta dengan cara yang batil. Jadi kalau mau mengambil manfaat dari tirkahnya mayit, jangan dipakai itu, tapi gunakanlah harta-harta yang lainnya, harta pribadi misalnya. Untuk harta mayit sedikit pun jangan dicampur adukan dengan yang lainnya. Dan rata-rata di antara kita ketika dia meninggal dunia pasti larinya kemana? Kita bagi rata saja. Nah, ini kan kita bagi rata saja, sementara tidak ada yang tahu berapa bagian si A, si B, si C. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Seseorang yang tidak berhukum kepada hukum Allah bisa jadi kafir, bisa jadi zalim, bisa jadi fasik, tergantung niatnya. Kalau dia menganggap bahwa ilmu faraid itu tidak wajib, hal yang biasa, bahkan menghalalkan, bisa jatuh ke dalam kekafiran, naudzubillah. Tapi kalau dia tetap menganggap wajib cuman karena takut sedikit bagian dia, maka ini tidak lepas dari zalim atau fasik. Makanya hati-hati dalam bagian waris. Kalau mau dibagi rata silahkan, tetapi dengan cara hukum Allah dulu. Bagaimana caranya? Kita bagikan dulu. Begitu kumpul tirkah mayit, berapa jumlahnya, nanti kumpulkan ahli-ahli warisnya. Kemudian tetapkan untuk si A sekian, si B sekian, C sekian. Setelah terbagi semuanya, jelas berapa bagiannya. Bagaimana kalau kita gabungkan dan kita bagi rata? Nah ini, jika sudah demikian silakan bagi rata. Karena ketika dia mengatakan awal setuju dibagi rata, dia tidak tahu bagiannya berapa. Tapi ketika dibagi rata, dibagi secara hukum syar'i dan jelas, ada yang besar, ada yang kecil. Nah disinilah nampak. Ketika yang besar berbesar hati mengatakan, iya saya ikhlas, kita bagi rata, silakan dibagi rata dengan cara itu. Ini yang dikhawatirkan. Kalau misalnya mengatakan ridho dan ridho tanpa disebutkan nominal berapanya, khawatir kita memakan barang syubhat, tidak jelas haramnya, tidak jelas halalnya. Makanya inilah ilmu faraid atau ilmu waris yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Bagaimana, dari mana sumbernya? Sumbernya adalah dari Al-Quran, dari As-Sunnah dan ijma' para ulama. Itulah ilmu waris. Nah berikutnya, sebelum kita membagikan warisan kepada bagian-bagian tertentu, ada beberapa hal yang berkaitan dengan tirkah. Jadi untuk pembagian warisan itu nomor terakhir setelah diselesaikan empat masalah, empat hal. Setelah selesai 4 hal ini baru dibagikan ke ahli waris. Yang pertama, ketika seorang meninggal dunia, langkah pertama adalah selesaikan hutangnya kepada Allah Ta'ala. Ini langkah pertama. Apakah dia punya hutang kepada Allah? Mungkin pernah bernazar sedekah, jika saya sehat saya akan sedekah sekian juta misalnya. Meninggal belum terpenuhi nazarnya, maka keluarkan tirkahnya untuk nazar. Atau mungkin dia pernah meninggalkan sholat, puasa. Bagi yang berpendapat bahwa bisa sholat, bisa juga puasa, itu dibayar dengan
beras misalnya. Nah kalau dia ambil pendapat ini, berarti berapa jumlahnya nih? Sholatnya dia tertinggal, puasa tertinggal berapa hari? Nanti dibayar setiap satu salat tidak terlaksana, terbayar, maka bayar dengan 1 mud 1 liter. Setelah selesai itu, hutang kepada Allah selesai, tidak ada. Langkah kedua adalah mu'annu tazhiz, siapkan biaya untuk pengurusan jenazah, dari kafannya, dari yang memandikannya, penggali kuburannya, siapkan semuanya. Kalau untuk bagian 1, 2, 3 hari, 7 hari itu bukan dari harta mayit. Jadi jangan sampai ketika ada 1 harinya, 2 harinya, 7 harinya, bahkan 40 harinya itu tidak dikaitkan dengan harta mayit. Tidak ada. Seandainya dia mau lakukan ini, maka gunakan dengan harta tetangga yang datang ke rumahnya, berkunjung, melayat, ngasih apa, ngasih uang, ngasih beras. Nah ini untuk apa? Untuk menjamu tamu-tamu. Jangan sedikit pun diambil di harta mayit, terkecuali sudah dibagikan, kemudian masing-masing mengeluarkan biaya, silakan saja. Karena juga khawatirnya apa? Ketika ada anak yatim, kita sama dengan memakan harta anak yatim, kan? Kalau belum terbagi-bagi nantinya. Jadi siapkan yang kedua adalah biaya untuk pengurusan jenazah. Nah berikutnya yang ketiga adalah selesaikan hutangnya kepada sesamanya, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sahabat. Apakah dia punya hutang kepada manusia? Keluarkan. Selesai hutang dibayarkan, langkah keempat terakhir adalah wasiatnya. Ada nggak wasiat? Jika dia berwasiat, misalnya kalau saya meninggal dunia, maka ini rumah untuk si fulan, ini mobil untuk si fulan, ini motor untuk si fulan. Nah wasiat si mayit bisa sah, bisa tidak sah dengan 2 syarat. Apabila seorang mayit berwasiat kepada keluarganya sendiri, kepada ahli warisnya sendiri, maka itu tidak sah wasiatnya. Wasiat tidak bisa kepada ahli waris, harus keluar dari itu. Lalu bagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Nah ini ada kutiba al wasiyatu lil walidain, diharuskan berwasiat untuk orang tua dan kerabat-kerabat. Ini bertentangan dengan hadis Nabi yang mengatakan la wasiyata li waris, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Al-Quran mengatakan wajib wasiat keluarga-keluarga, hadis mengatakan tidak boleh wasiat ke ahli waris. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah para ulama-ulama, ahli tafsir, ahli usul, mereka bersepakat bahwa di ayat Al-Quran ini itu dimansuh, hukumnya Al-Quran ini tidak berlaku. Yang diambil adalah hadis Nabi. Hanya satu dalam Al-Quran yang kalah dengan hadis, yaitu ini. Ketika dinyatakan wajibnya wasiat kepada keluarga, itu hukumnya dikalahkan oleh hadis Nabi SAW. Makanya tidak boleh wasiat kepada keluarga sendiri. Satu. Yang kedua, jumlah yang diwasiatkan tidak boleh melebihi 1/3 harta mayit. Jika lebih dari harta mayit 1/3-nya, maka hukumnya adalah batal yang lebih. Paskan, itu maksimalnya 1/3 harta mayit boleh diwasiatkan, sisanya tidak boleh. Tapi ada terkecuali, boleh wasiat kepada keluarga sendiri dengan catatan semua ahli waris menyetujui, meridhai wasiat kepada ahli waris, itu baru dibolehkan. Misalnya di adat kampung saya kan biasanya begini Pak, Ibu. Jadi untuk rumah nih, untuk rumah itu biasanya jatah siapa? Jatah si bungsu, kan?
Untuk rumah itu jatah si bungsu biasanya. Nah ini kan sudah tradisi. Jadi maka ada ucapan dari orang tuanya, jika saya mati atau ini pokoknya rumah nanti buat si bungsu. Ini kan kecap wasiat. Wasiat ini. Nah kalau semuanya menyetujui, kakaknya, adiknya, semuanya menyetujui, keluarganya, maka boleh diambil rumah tersebut. Dengan catatan harus ada harta yang lainnya. Jangan sampai cuma rumah doang. Tidak boleh melebihi sepertiga dari tirkahnya mayit, baru boleh. Jika melebihi, maka rumahnya dipotong nanti Pak, sepertiga diambil, sisanya itu buat apa? Buat hak Allah, buat hak adami, buat apa lagi? Buat biaya untuk pengurusan jenazah, dan baru selesai. Nah termasuk diantaranya wasiat adalah ada mayit berwasiat begini, jika saya meninggal dunia, saya minta dihatamkan Al-Quran sebanyak sekian puluh kali misalnya, uangnya ambil di tirkah saya nanti misalnya, seperti itu. Nah ketika dia wafat, berarti uang yang disiapkan itu harus dikeluarkan untuk apa? Untuk wasiat, untuk dibacakan Al-Quranul Karim sebanyak sekian puluh kali. Nah lagi-lagi kalau misalnya hartanya ternyata bisa melebihi sepertiga harta mayit, itu pun dikurangi lagi. Jadi dua Pak ya. Yang pertama tidak wasiat ke ahli waris, yang kedua tidak boleh melebihi sepertiga harta mayit. Nah setelah itu baru yang terakhir adalah baru dibagi warisan, dibagikan setelah selesai 4 tadi. Dan kalau bisa harta warisan langsung seketika dibagikan Pak, jangan ditunda-tunda. Misalnya ada orang tua meninggal dunia, dia punya anak 2 misalnya, ini harta tidak dibagikan. Berapa tahun ke depan anaknya nikah, punya anak, bapaknya meninggal dunia. Nah harta yang dulunya untuk orang tua meninggal itu, apakah ada jatah untuk cucunya? Itu tetap bagiannya adalah bagian orang tuanya yang dulu masih hidup. Karena ketika itu berapa bagiannya, maka itu pun ada hak untuk bagian si anaknya, cucunya nanti. Makanya kalau tidak dibagi secara rata, nanti takutnya begitu pusing nanti kita aturannya. Terkecuali nanti setelah dibagi ratakan, dibagi masing-masing bagi-bagiannya, diridhokan misalnya nih, saya sudah tahu bagian saya berapa, dia berapa, bagaimana kalau kita campur aduk lagi, kita bagi rata, silakan itu. Jangan langsung dibagi ratakan. Nah berikutnya adalah arkanul irsi, rukun-rukun waris. Ada rukunnya adalah arkanul irsi salasatun. Rukun waris ada 3. Apabila yang 3 ini ada semuanya, berarti ada juga bab warisan nanti, bab waris. Yang pertama adalah warisun, ahli waris, harus ada ahli warisnya. Kalau misalnya tidak ada ahli warisnya, gimana? Dia tidak punya keluarga sama sekali, tidak punya anak, orang tua, saudara, tidak ada pokoknya. Nah, berarti warisan tidak berjalan, tidak ada. Harus ada ahli warisnya. Yang kedua, muwaris, yang meninggalnya harus ada, si mayitnya harus ada. Dan terakhir adalah hakun maurus, hartanya berapa? Hartanya harus ada. Harta ada, yang meninggal ada, dan juga ahli warisnya harus ada. Jika satu tidak ada, berarti rukunnya bab waris itu tidak sah. Nah berikutnya sebab asbabul irsi, sebab adanya ilmu waris itu adalah asbabul irsi salasatun. Sebab adanya ilmu waris dikarenakan ada tiga faktor. Yang pertama an-nasabu, ada kaitan nasab turunan. Jadi turunan ini adalah alasan pertama adanya bab waris. Punya anak, punya cucu, nah ini namanya nasab. Atau misalnya bapaknya
atau mungkin kakeknya, pamannya, ini namanya nasab. Yang kedua adalah wan nikahu, dan kedua nikah. Dengan gara-gara nikah nanti ada kaitan bab waris. Misalnya saya menikah dengan seorang perempuan yang tadinya perempuan ini tidak dapat jatah waris dari saya misalnya. Begitu ada pernikahan, meskipun berijab kabul, saya terima nikahnya si fulan binti fulan dengan mas kawin sekian, dibayar kontan, sah, mati seketika saya misalnya, kan saya punya harta. Nah, maka istri ini dapat jatah dari harta saya. Tapi untuk orang tuanya, mertua itu tidak ada bagian jatah dari menantu, nggak ada jatah menantu. Nasab dan nikah yang kuat itu. Nah, kalau anak pungutan, tuh anak pungutan Pak, anak pungutan tahu? Anak asuh ya, adopsi ya, anak adopsi itu tidak ada jatah sama sekali, tidak ada jatah sama sekali untuk anak-anak diadopsi, ambil di panti asuhan atau ambil dari siapa, meskipun dia sudah dewasa seperti anak sendiri, tidak ada jatah warisan, tidak ada sama sekali, karena bukan nasab dan bukan nikah. Termasuk adalah anak hasil zina Pak, hati-hati ini. Anak hasil zina itu tidak ada nasab, tidak ada nikah. Nah, ketika dia sudah dewasa, meninggal bapaknya atau ibunya, maka anak zina ini tidak mendapat sedikit pun warisan. Kayaknya kasihan. Dan bahkan ketika dia menikah pun, walinya siapa? Walinya bukan orang tuanya, tetapi ke hakim, karena dia tidak punya bapak. Anak zina itu tidak punya bapak. Makanya ketika dikatakan tidak punya bapak, anak zina ini boleh dinikahi oleh yang menghamili ibunya dulu. Bapaknya sendiri yang menghamili seorang ibu, seorang perempuan, kemudian dia hamil di luar nikah, anaknya itu boleh dinikahi oleh bapaknya yang menghamili. Kenapa? Karena bukan turunannya lagi. Yang dikatakan anak atau nasab ada kaitan nikah, kemudian hubungan hamil, itu baru anaknya. Bagaimana kalau begini Ustaz, saya misalnya hubungan berzina dengan seorang perempuan, supaya halal akhirnya saya adakan nikah baru misalnya nih, adakan begitu, untuk menghalalkan anaknya dibuatkan nikah baru misalnya. Ini adalah sesuatu yang munkarot, untuk menghalalkan seorang anak dengan cara nikah baru. Ini tidak ada dasarnya sama sekali. Ulama-ulama semua menentang, ini tidak ada dasarnya, bahkan termasuk bid'ah muharramah. Tidak bisa yang namanya sudah terjadi hamil di luar nikah, itu tidak bisa dihalalkan, tidak bisa dinyatakan dia sebagai anaknya sendiri, tidak bisa. Makanya besar sekali hukumnya berzina itu, apalagi sampai menghamili seorang perempuan, sampai dia hamil kemudian melahirkan, kasihan itu anaknya nanti. Dan terakhir adalah sebab adanya waris, wal wala'u, dan perbudakan. Ini tidak ada di kita ini. Perbudakan ini adalah alasan ketiga. Misalnya ada seorang budak, saya merdekakan dia, saya merdekakan kamu, saya merdekakan misalnya. Nah, ternyata budak ini jadi orang kaya, jadi orang kaya, kemudian dia punya harta banyak, meninggal dunia, hartanya kemana nih larinya nih? Itu kalau dia punya anak tidak ada hak, itu ke siapa larinya nanti hartanya? Ke orang yang pernah memerdekakan dia. Itu namanya wala. Nah, di kita tidak ada ketiga ini. Yang ada adalah nasab dan nikah. Nah, berikutnya adalah syarat untuk menjalankan waris. Tadi rukunnya, sekarang syarat untuk menjalankan waris ada 3 juga. Syurutul irsi salasatun. Yang pertama adalah tahaqququ hayatil waris
harus dinyatakan hidupnya ahli waris, harus pasti hidupnya si ahli waris. Ada yang meninggal dunia, nah kemudian hartanya untuk siapa? Untuk ahli waris yang nyata hidupnya gitu. Termasuk di antara ahli waris adalah bayi yang dikandung oleh ibu, seorang ibu. Ini termasuk ahli waris. Misalnya suami meninggal dunia, suami meninggal dunia, nah kemudian istrinya sedang mengandung dan dokter menyatakan bayinya sehat, bagus, berkembang, berarti kan hidup. Nah nanti berarti ini anak nih, janin dalam perut ibu itu punya hak warisan dari bapaknya. Nanti diandai-andai, Pak, Ibu, diandai-andai, seandainya dia laki-laki maka bagiannya sekian, jika perempuan sekian, itu diandaikan. Nah kalau ada sekarang kan ada dokter canggih ya, alat apa namanya itu, ISG, nanti dinyatakan oh ini bayinya laki-laki nih, nah berarti nanti dicatatlah ini berarti jadinya laki-laki, bayinya sekian. Nah kalau tidak nyata hidupnya ahli waris, misalnya orangnya entah kemana perginya, menghilang orangnya, nah kemudian akhirnya karena tidak ada kabar beritanya dinyatakan mati misalnya, tidak ada dalam daftar itu. Selang beberapa tahun ke depan datanglah dia, nah bagaimana nih? Maka harta yang pernah dibagikan dulu dibagi ulang lagi nanti. Makanya harus pasti ya. Yang pertama, jadi syarat untuk menjalankan warisan adalah harus nyata hidupnya ahli waris, dan yang kedua harus nyata pula meninggalnya si pewarisnya. Terus nyata ini meninggal belum nih. Kalau meninggal berarti sudah pasti meninggal, hartanya berarti tirkah untuk ahli waris dan lain-lainnya. Kalau belum mati jangan dibagi-bagi dulu. Ini mati juga belum, udah ribut warisan. Kalau sekarang kan ini biasanya Pak ya, kalau ada yang meninggal tuh biasanya ada tulisan wasiat kan, ada wasiat tertulis, nanti dibacakan sama pengacara, sama siapa itu namanya, dibacakan nanti ini begini, ini namanya wasiat, bukan waris, itu uangnya wasiat. Dan wasiat sudah kita jelaskan tadi ya, kalau untuk ahli waris itu tidak bisa terkecuali semua menyetujui. Dan yang kedua, tidak boleh melebihi sepertiga harta yang diwariskan. Dan terakhir adalah wal ilmu bi jihatil irsi, dan harus ada ilmunya, ada pengetahuan tentang bagaimana cara membagikan warisan. Ada yang meninggalnya, ada ahli warisnya, tapi tidak tahu caranya. Nah ini cari orang yang pakar, yang ahlinya, bagaimana caranya nih pembagian ini. Karena kalau salah dalam menentukan bagian-bagian tertentu, maka ini termasuk memakan harta secara batil, hukumnya haram, tidak boleh. Maka yang bertanggung jawab adalah itu yang membagi-bagikan tuh. Hati-hati. Nah kemudian yang terakhir, ini yang terakhir Ban ya. Di sini ada rukun waris, sebab waris, syaratnya menjalankan waris, dan yang ketiga adalah mawani'ul irsi. Mawani'ul irsi artinya yang menghalangi waris. Jadi tidak semua dapat waris, ada hal-hal yang bisa menghalangi waris. Yang pertama adalah mawani'ul irsi salah satun al-qatlu, yang pertama alasan membunuh. Jadi ahli waris membunuh si pewaris, maka si yang pembunuh ini tidak dapat jatah dari si mewaris. Misalnya anak ini sudah tidak sabar ingin mengambil harta bapaknya atau ibunya, akhirnya dicekiklah, dibunuhlah, atau mungkin istrinya nih, suaminya banyak harta, diracunlah suaminya, mati. Maka yang membunuh suaminya atau mewarisnya itu tidak ada jatah sama sekali, tidak boleh membunuh. Yang kedua warriku, dan ada kaitan perbudakan.
Budak tidak dapat jatah dari tuannya. Tidak dapat jatah dari tuannya. Dan terakhir adalah waqtilafud dini dan beda agama. Ini Pak nih. Jadi kalau misalnya yang meninggal orang Islam, yang ditinggal orang kafir, atau kebalikannya, maka bab waris tidak ada. Jadi berlakunya bab waris bagi yang memang sama agamanya, muslim dengan muslim baru dapat. Kalau tidak, satu beda agama, maka tidak berjalan bab waris ini. Ini masalah waris. Nah, berikutnya sekarang, berapakah jumlah laki-laki yang mendapat warisan? Al-warisuna minar rijal bitariqatil basti 15. Laki-laki yang mendapat warisan kalau dihitung secara detail itu semuanya ada 15 orang. Yang pertama adalah al-ibnu. Apa ibnu? Anak laki-laki. Jika anak laki-laki yang meninggal siapa? Ayahnya atau ibunya. Ibunya meninggal atau bapaknya meninggal, dia punya ibnu, anak laki-laki, maka ini anak punya bagian warisan. Satu. Yang kedua, wa ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang meninggal siapa? Kakeknya. Kakek meninggal dunia, meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi cucu laki-laki ini dia dapat bagian waris kalau bapaknya yang laki-laki meninggal dunia. Sepanjang masih hidup bapaknya, maka anaknya atau cucunya tidak dapat jatah. Misal kakek meninggal dunia, meninggalkan anak laki-laki yang masih hidup dan cucu, maka cucunya nggak dapat jatah sama sekali. Kalau sudah meninggal anaknya, ada cucunya, baru dapat bagian. Itu ibnul ibni. Berikutnya adalah wal abu, dan bapak. Bapak yang ketiga itu pun termasuk mendapat bagian warisan. Bapak, kalau bapak berarti yang meninggal siapa? Anaknya, baik laki-laki atau perempuan, meninggalkan bapak, maka bapaknya dapat bagian. Termasuk kalau bapaknya tidak ada, nanti ke siapa larinya? Ke kakeknya. Kakek tidak akan pernah dapat bagian warisan sepanjang bapaknya masih ada. Sama kayak tadi cucu, ya. Nah, berikutnya ada wal akhu asyakik, saudara sekandung. Jadi saudara sekandung punya ibu yang sama, bapak yang sama, ini asyakik namanya, sekandung. Yang meninggal siapa? Saudaranya. Apakah adiknya atau kakaknya meninggal dunia, sekandung nih. Nah, maka si saudara yang sekandung ini mendapat bagian warisan. Berikutnya adalah wal akhu lil ab, saudara sebapak. Nah, ini nih, saudara sebapak. Saudara sebapak, jadi bapaknya punya istri tidak satu, Mbak. Misalnya bapak menikah nih, punya anak dari istri pertama, dia nikah lagi atau mungkin meninggal istri pertama, nikah dengan ibu baru, punya anak lagi. Nah, maka anak dari ibu pertama yang kedua itu namanya saudara sebapak. Nah, pada saat meninggal dunia dari ibu pertama, nah maka saudara dari ibu kedua ini itu namanya saudara sebapak, dia pun dapat jatah bagian warisan. Paham nggak? Nah, jadi begini Pak, istri dua, yang satu punya anak, yang kedua punya anak. Nah, anak dari istri pertama itu meninggal dunia, nah maka yang satunya lagi nih, anak dari yang kedua itu dapat jatah bagian dari meninggalnya anak dari istri pertama. Itu namanya saudara sebapak. Ini kalau dua istrinya, kalau empat gimana? Ya begitulah caranya. Nah, berikutnya adalah
wal akh lil saudara seibu sekarang nih Pak nih, saudara seibu. Jadi ibunya nikah berkali-kali mungkin ya, istri suaminya meninggal dunia, punya anak, kemudian ibunya nikah lagi dengan laki-laki yang baru, punya anak lagi. Nah ini nanti antara kaitan si anak dengan anaknya yang kedua ini, bapak kedua, itu disebut dengan saudara seibu. Nanti ketika meninggal saudara seibu ini, dia pun dapat jatah bagian, namanya saudara seibu ya. Kalau istri kita menikah dengan suami kedua, ketiga, mungkin meninggal atau cerai, nanti namanya itu ada saudara seibu sebutnya. Nah berikutnya adalah wabdul akhi asyakik, cucu, bukan cucu ya, apa anak saudara itu sebutnya apa ya, anak saudara keponakan ya. Nah keponakan yang sekandung itu dapat jatah, keponakan sekandung itu dapat bagian warisan. Nah kalau bicara keponakan sekandung, berarti ini kaitannya siapa yang meninggal? Pamannya yang meninggal dunia itu dapat jatah nanti ya. Nah berikutnya adalah ponakan dari saudara laki-laki yang sebapak, sama kayak tadi kisahnya ya, saudara ponakan dari saudara laki-laki sebapak. Nah berikutnya adalah wal amus syakik, dan paman yang sebapak seibu. Kita punya paman sebapak seibu, itu pun dapat jatah warisan. Untuk jelasnya belum terangkan ini berapa bagian-bagiannya. Paman sebapak seibu itu dapat bagian warisan. Berikutnya wal amulil ab, paman sebapak. Paman sebapak yang meninggal siapa? Ponakannya yang meninggal dunia gitu kan. Kalau bicara paman berarti yang meninggal ponakannya, itu dapat jatah paman. Misal saya meninggal dunia, kemudian bapak saya pun meninggal dunia kayak sekarang kan, nah maka paman saya nih dari bapak itu dapat jatah bagian warisan. Sepanjang masih ada bapak, maka paman tidak dapat bagian warisan. Kuat makanya nih bapak itu, bapak meninggal ada saudaranya paman atau uak baru dapat bagian. Nah berikutnya adalah wabdul ammi syakik, anak paman yang sekandung. Udah tadi ya. Berikutnya adalah wa zauju, suami itu dapat jatah dari istri. Ketika dikatakan suami berarti yang meninggal siapa? Istrinya dapat bagian suami itu. Dan terakhir adalah wal mu'tiku, yang memerdekakan budak, itu pun dapat bagian warisan. Jadi pertama anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian bapak, kemudian juga saudara sekandung, kelima saudara sebapak, keenam saudara seibu, yang ketujuh ponakan dari saudara laki-laki yang sekandung, yang kedelapan saudara laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, yang kesembilan paman sekandung, yang kesepuluh paman sebapak, yang kesebelas anak paman sekandung, yang 12 anak paman sebapak, yang ke-14 suami, terakhir adalah yang memerdekakan. Inilah orang-orang yang dapat bagian warisan. Tapi tidak semuanya dapat warisan, tidak. Nanti kan ada hijab namanya. Lihat dulu, cucu tidak dapat jatah warisan sepanjang ada bapaknya. Kemudian kakek tidak dapat bagian warisan kalau ada bapak. Paman tidak dapat bagian kalau ada bapak juga. Nah, yang paling kuat dari semua yang menghijab adalah anak kita laki-laki. Itu paling kuat Pak. Kalau kita punya anak laki-laki, maka yang tadinya paman, kemudian siapa lagi itu hilang, saudara-saudaranya. Jika ada anak laki-laki, saudaranya tidak dapat jatah, kemudian pamannya pun tidak dapat jatah. Kuat anak laki-laki ini. Nanti depan akan kita bahas. Nah berikutnya adalah yang terakhir untuk bagian perempuan nih. Untuk bagian perempuan yang mendapat warisan
itu jumlah semuanya kalau didetailkan ada 10 jumlahnya. Yang pertama al-bintu, artinya anak perempuan itu dapat bagian warisan. Kalau anak perempuan yang meninggal siapa? Bapaknya atau ibunya. Nah, punya anak perempuan dapat bagian. Yang kedua bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki itu dapat bagian. Jadi anak laki-laki ini ketika dia punya anak baik laki atau perempuan itu masih dapat bagian. Tapi kalau anak perempuan punya anak baik laki atau perempuan maka tidak dapat jatah warisan. Misalnya bapak meninggal dunia meninggalkan anak perempuan, nah anak ini punya jatah, tapi ketika dia meninggal dunia punya anak turunan tidak dapat jatah, terputus karena seorang perempuan, disebut dengan sebutan zawil arham. Nah kalau laki-laki baru dapat bagian nanti. Yang ketiga adalah wal ummu, dan ibu yang meninggal siapa? Anak. Kalau ummu berarti anak meninggal dunia, nah ibunya dapat bagian. Yang keempat wal jaddatu, dan nenek juga dapat bagian dari ibu ya. Kalau ibunya meninggal baru dia dapat bagian. Yang kelima wal jaddatu min jihatil abi, dan nenek dari arah bapak juga sama dapat bagian. Yang meninggal berarti ini cucunya nih. Dan berikutnya wal ukhtus syaqiqah, dan saudara sekandung sebapak seibu itu pun juga dapat bagian. Yang meninggal siapa? Saudaranya sekandung gitu. Dan berikutnya wal ukhtulil abi, saudara sebapak juga sama dapat bagian. Berikutnya wal ukhtulil saudara perempuan seibu. Pusing Pak ya? Ya tulis ini. Nah, yang kesembilan wazaujatu, dan istri dapat bagian juga. Kalau suaminya meninggal maka istrinya dapat bagian. Dan terakhir wal mu'tiqatu, dan seorang perempuan yang memerdekakan budaknya ini pun dapat jatah bagian. Jadi inilah Pak, inilah bagian-bagian untuk laki-laki dan perempuan yang mendapat jatah bagian. Lanjut nih. Lanjut. Hah? Baik. Kita jeda dulu ya. Karena pusing ini, pusing. Jangan teruskan. Pesan guru saya dulu ketika belajar, kalau belajar sudah pusing katanya, jangan sambung, yang teruskan, udah stop. Kita hafalan Quran, kalau sudah tidak mampu jangan teruskan, jangan, sudah stop. Kita baca Quran lagi enaknya, sholat enaknya, tapi kalau sudah ada batas bosan, jangan teruskan. Idza lam tastati' syai'an fada'hu, apabila Anda sudah tidak mampu melakukan satu perkara, fada'hu, tinggalkan dulu dia. Kemana? Fajawiz ila ma tastati', arahkan ke hal yang Anda mampu gitu. Apa nih biar fresh lagi badannya nih, otaknya, carilah hiburan dulu gitu. Nanti setelah itu baru kembali lagi gitu. Ada pertanyaan? Kayaknya banyak pertanyaannya. Ayo siapa dulu nih? Oh itu. Waalaikumsalam. Ada dua hal sebenarnya. Satu, kebiasaan kita itu menjadi uruf itu menjadi hukum. Nah itu yang banyak terjadi di hukum waris. Nah, apalagi sebelum meninggal pun, seorang meninggal itu sudah jadi uruf. Misalnya kita berwasiat ke anak, kalau saya nanti meninggal ini padahal masih hidup, itu sudah diwasiatkan ini buat si anak laki-laki. Nah itu yang terjadi dan dipegang. Padahal tadi kan hadisnya lah wasiat waris gitu. Nah itu yang terjadi, pada akhirnya semuanya itu bermasalah, ya kan? Karena kecintaan kita, karena ketika
kebahagiaan, nah itu kita lakukan gitu. Sayang dengan anak laki-laki misalnya, nah itu kita wasiatkan, bahkan kadang-kadang itu terang-terangan. Nah itu berbuntut masalah hukum. Kan ini wasiat dulu gitu kan sudah disampaikan di depan kita. Nah itu dipegang sebagai jadi waris gitu, padahal itu wasiat kan. Dan tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Nah itu yang menjadi akar masalah tadi. Akhirnya ujungnya pasti berbuntut masalah. Yang kedua, nah ini yang Ustaz, nanti apakah itu bisa hukum waris itu berlaku surut gitu, berlaku mundur, ya kan? Misalnya gini, anak laki-laki itu ketika sudah terjadi pernikahan, nah biasanya yang paling bermasalah itu Ustaz, ada harta bawaan gitu. Apalagi misalnya istrinya kerja, iya kan? Kalau kerja nanti misalnya penghasilannya apakah dihitung sebagai harta bersama atau harta yang terpisah. Nah, akhirnya ketika pembagian karena salah seorang meninggal, nah itu kan mundur lagi nanti ke belakang. Apakah bisa seperti itu? Dipisah lagi misalnya harta yang dicari oleh istrinya. Nah, atau istilahnya itu memang nanti tergabung dan menjadi bagian dari ahli waris. Barangkali itu mungkin sekedar ini, sehingga apakah nanti boleh hukum waris ini berlaku mundur, berlaku turun ke belakang. Sekian tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adat kebiasaan apakah boleh kita jalani? Katanya kalau adat sudah berjalan itu bisa disebut dengan istilah urfun uruf, dan uruf bisa jadi hukum. Uruf bisa jadi hukum kalau tidak berseberangan dengan syar'i. Setiap adat kebiasaan yang tidak berseberangan dengan syar'i, maka itu boleh dijadikan sebagai hukum. Tetapi jika sudah berseberangan dengan ilmu syar'i, maka uruf ini tidak boleh kita terima. Nah, ketika ada adat kebiasaan seorang bapak atau ibu mengatakan bahwa ini adalah untuk si fulan, si bungsu, ini rata-rata begitu kan, bahwa rumah ini adalah jatah si bungsu. Ini udah uruf di mana-mana. Saya kira di sini tidak, ternyata sama ya. Ini kan adat kebiasaan. Sementara dalam Islam, dalam syar'i, kacamata Islam disebutkan la wasiyata li waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi ini berseberangan dengan adat kebiasaan, maka yang diambil adalah hukum syar'i, termasuk wasiat. Wasiat adalah sesuatu yang terpuji, tetapi ketika wasiat berseberangan dengan syar'i, maka tidak boleh kita penuhi. Misalnya, kalau saya nanti meninggal dunia, saya ingin dikafani dengan sutra, misalnya nih, ada yang begitu. Atau kalau saya meninggal nanti, dia orang Arafah misalnya, saya ingin dikubur di Mekah. Nah, ini kan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan, maka wasiat ini tidak bisa kita penuhi. Kenapa? Karena berseberangan dengan syar'i. Termasuk tadi. Nah, yang kedua, sekarang bagaimana harta gono gini atau harta yang sudah dijalankan wasiat atau dijalankan secara hukum-hukum warisan. Nah, ternyata setelah diusut itu ada harta gono gini kan. Oh, dia pernah bekerja, itu harta pribadi dia. Nah, harta mayit yang dianggap sebagai tirkahnya yang resmi adalah harta yang murni dari dia sendiri, bukan bawaan dari istrinya. Istrinya kerja dapat harta misalnya, si suami pun sama kerja juga suaminya, digabungkan, maka di sini nanti dihitung, Pak, dilihat berapa jumlah harta si istrinya dan si suaminya. Gak boleh digabungkan, gak boleh. Meninggal suaminya, hanya harta dia yang dibagikan saja, bagi istrinya tetap diambil jatahnya. Nah, kalau misalnya dari dulu ini tidak dijalankan, ternyata begitu diungkit kembali, ternyata ada harta istrinya yang terambil misalnya. Nah, ini boleh diambil ulang, kecuali istrinya meridhokan gitu, ikhlas, udah. Nah, baru halal dinikmati harta-hartanya. Tapi kalau tidak halal, dia minta diungkit, maka harus diungkit ini. Karena dia akan menentukan porsi pembagian. Kalau istri yang tadi kan sama-sama bekerja, kalau istrinya dipisahkan, kan porsinya dia kalau di ini ada anak itu 1/8 kan.
Istri memperoleh 1/8. Iya, 1/8. Nah, 1/8 itu sedikit kalau dibandingkan dengan yang lain. Sementara selama ini dia bekerja, gitu kan. Nah, kalau itu dicampurkan, kan menjadi bagian istri menjadi sedikit. Itulah dasarnya ketika nanti ada rumah itu dilanjutkan menjadi hartanya istri. Karena dia masa bekerja, dan ketika meninggal suaminya harusnya kan dibagi semuanya dulu. Tapi kan kenyataannya yang paling banyak yaitu dilanjutkan dan tidak dibagi. Apalagi istrinya bekerja kan. Iya. Jadi untuk harta dia kan nggak diambil sedikit pun, yang diambil itu suaminya yang diambil itu. Di atas dia adalah 1/8 dari harta suaminya. Jadi terima saja segitu. Kalau mau diungkit ya, makanya kalau misalnya diikhlaskan, diridhokan sudah itu yang intinya adalah kalau sudah ruwet, udah pusing, kembali kepada kaidah ar-ridha sayyidul ahkam. Ridha adalah rajanya hukum, ar-ridha sayyidul ahkam. Kalau sudah ada kata ridho, sudah selesai. Pencuri sekalipun dia udah mencuri banyak harta, kalau yang punya mengatakan sudahlah ridho, udah gak ada haram. Makanya hebat ridho ini. Kalau sudah ridho, udah gak ada masalah lagi ya. Apa tadi Pak? Bertanya apa? Jika seorang bapak meninggal dunia, apakah hak warisnya wajib dibagikan atau semua perempuan yang meninggal dunia, Pak? Tidak usah menunggu. Begitu meninggal bapaknya, langsung bagikan hartanya, atau setidaknya ditentukan bagian-bagiannya. Nggak usah dibagi-bagilah, tentukan si A si B gitu. Ini nggak akan dijalankan kan? Ini jarang dijalankan. Ketika meninggal bapaknya, biasanya tunggu ibunya meninggal katanya kan. Kan harta ibu beda dengan harta bapak bagiannya tuh. Ketika bapak meninggal dunia, nanti kan terlihat berapa jumlah bapaknya hartanya. Nanti diselesaikan dengan cara syar'i, dihitung berapanya. Nah kalau udah dihitung nanti kembalikan bagaimana kalau kita bagi ratakan atau kita serahkan urusan ini kepada ibu saja misalnya. Sudah selesai, biar ibu yang mengatur misalnya. Tapi untuk syar'inya tetap harus jalankan biar jelas. Udah jelas berapa bagiannya. Takutnya ketika mereka tidak tahu bagian mereka, itu tidak ikhlas dari itu. Oh ternyata bagian saya gede nih, ya kan? Takutnya kita memakan harta yang syubhat gitu. Kalau sudah jelas bagian-bagiannya, silakan bagi ratakan atau serahkan kepada ibunya misalnya, ibu yang megang kendali ini. Terserah ibu nanti, itu boleh seperti itu. Ya Pak. Waalaikumsalam. Sudah saya bagi rata nih wasiatnya. Ini termasuk kategori wasiat atau hidup? Nah, kalau pengertian saya nih, kalau saya masih hidup pada saat saya membagikan ke anak rata itu hibah sama saya dia. Tetapi kalau namanya wasiat itu berlaku pada saat nanti saya setelah menikah. Apakah itu betul? Iya betul Pak. Jadi bedanya wasiat dengan hibah. Wasiat adalah memberikan sesuatu setelah kematian. Ini namanya wasiat. Jadi ada kecap apabila saya mati, nah ini, maka ini buat si fulan. Ini menggantungkan pemberian setelah kematian. Itu namanya wasiat. Beda dengan hibah. Betul Bapak tadi. Hibah memberikan sesuatu atau sodakoh bisa hibah. Cuma rata-rata nggak dikatakan sodakoh hibah. Karena sedekah kan ada niat ingin punya pahala. Ada orang memberi ingin dapat pahala, itu namanya sedekah. Kalau hibah, dia memberikan sesuatu tanpa ada niat ingin dapat pahala, itu hibah namanya. Makanya pantas ketika orang tua memberikan, menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya, ini untuk si fulan, di kotak-kotak si fulan, ini hibah namanya. Jadi kalau dia meninggal dunia sudah selesai sudah. Kenapa? Karena harta dia sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Jadi harta dia habis, sudah diserahkan ke semua anak-anaknya. Jadi nggak ada istilah warisan lagi. Nah,
Nah, itu yang paling aman Pak, yang paling aman nantinya tidak ada sengketa lagi, tidak ada fitnah lagi. Bagaimana caranya? Hibahkan saja kepada anak kita. Kalau sudah ada hibah, selesai sudah. Makanya Nabi berdoa dalam doanya apa? Ini doanya bagus Pak, boleh ditulis, boleh dihafalkan, boleh diamalkan. Tulis, amalkan. Mau nggak diamalkan? Apa kata Nabi doanya? Allahumma, ikuti, Allahumma ahyina miskinan. Ya Allah, hidupkanlah hamba dalam keadaan miskin. Wa mitna miskinan. Wafatkan hamba dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Dan gabungkan nanti di hari kiamat dengan kelompok orang-orang miskin. Doa Nabi ini bagus kan doanya? Satu, minta miskin, benar miskin, benar nih. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin, wafatkan miskin juga. Di hari kiamat gabungkan orang miskin. Bagaimana cara miskin? Begitulah kita banyak harta di mata orang nih Pak, punya mobil, punya rumah, padahal sudah kita hibah-hibahkan ke anak kita. Karena kalau udah dihibahkan, sudah enak kita mati, nggak ada sengketa lagi, nggak ada ini itu, sudah selesai. Nah kita punya harta banyak, nggak dihibahkan, akhirnya apa yang terjadi? Kita punya, apalagi punya istri 2, 3, 4 punya istri 2, 3, 4, kasihan mereka nanti. Itu yang istrinya yang kedua, ketiga, yang tidak ketahuan punya anak, coba. Nah itu, jadi mumpung ini masih hidup, sudahlah saya hibahkan aja deh. Apa bagian terserah, mau kasih uang kah, hibahnya atau apakah itu, hibah yang penting. Yang penting jangan ada ucap kalau saya sudah mati. Kalau saya sudah mati maka jangan. Kalau sudah ada kata mati, memberikan setelah kematian, itu namanya wasiat. Sudah, kalau saya ada. Baru ini ada kasus. Ini dia orang tuanya meninggal. Dia ragu-ragu menerima harta dari warisan dari orang tuanya karena dia tahu orang tuanya itu hartanya haram. Apakah berlaku keharaman itu kepada anaknya juga? Kalau sudah dikatakan haram berarti bukan miliknya, itu milik orang lain. Misalnya bapaknya pencuri Pak ya, korupsi, itu kan bukan harta dia, itu harta orang lain. Nah kalau sudah bukan harta dia berarti bukan harta wali waris. Apalagi sudah tahu wali warisnya ini hartanya harta haram, tidak boleh mengambil sepanjang yakin Pak ya. Kalau yakin itu harta-harta haram, tidak boleh diambil. Kalau tidak yakin, masih subhat nih, tidak yakin, itu masih boleh diambil kalau subhat ya. Jadi kalau seperti gini Pak, ada orang ngasih kepada kita uang, kasih uang, kasih makanan, atau ngasih apa saja, dan kita tahu orang ini orang tukang mencuri ini. Bagaimana dalam fikih ada orang yang tiap hari mencuri, memberikan kepada kita sesuatu, apakah boleh kita ambil atau tidak? Nah sepanjang kita tidak meyakini ini harta curian, itu boleh kita nikmati, ambil, sudah belanjakan. Kalau yakin misalnya, oh ini saya yakin nih, ini uang Pak Kaswadi, ini saya yakin nih, ada ininya soalnya nih, apa tandanya, oh gimana? Nah misalnya seperti itu, berarti ini haram, tidak boleh. Samanya makanan-makanan kita beli di jalan-jalan Pak, kan takut juga ada yang dari babi, dari apa. Sepanjang kita tidak tahu dari babi, makan saja sudah. Yakin ada yang ngasih tahu, misalnya Pak pekerjaannya ini Pak dari apa, minyak babi, sudah yakin tuh kan, baru kita lepaskan. Jadi itulah, kalau sudah yakin itu harta dari haram, tidak boleh diambil. Kalau tidak yakin, maka boleh saja diambil, boleh saja, tapi baiknya jangan diambil, karena itu syubhat. Wallahu a'lam. Mari kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana qatarafna وأننا أشرفنا على نضى أسرفنا فتب علينا توبة تمسي لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا يا ربي ومولودنا
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدال طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.